Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daham Cipta Wibawa, mahasiswa Politeknik Negeri Subang dari Prodi Pemilihan Mesin dengan nomor pokok 10206008. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda SSH MH MIP MAP. Adapun resume buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 7 bab. Bab pertama, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab 7, memahami ketahanan nasional, integrasi. Dimulai dari bab 1, mengenai orientasi, terdiri dari 4 poin. Poin A, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, meliputi perubahan pendidikan ke masa depan, faktor internal, eksternal, dinamika internal bangsa dan negara. Poin B, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan, tujuan pendidikan, fungsi dan capaian pembelajaran, visi dan misi pendidikan, kompetensi pendidikan, metodologi pembelajaran pendidikan. Poin C, landasan pendidikan kewarganegaraan jadi 3, ilmiah, teori, dan hukum. Dan yang terakhir poin D, Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, terdiri dari 4 poin. Poin A, proses berbangsa dan bernegara, meliputi asal-usul bangsa Indonesia dan istilah bahasa Indonesia. Poin B, identitas nasional, meliputi pengertian identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, faktor-faktor pembentuk identitas nasional Indonesia sebagai karakter bangsa. Poin C, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai sumber dari segala hukum, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia, sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir poin D, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia, meliputi Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, terdiri dari pengertian ideologi, yang berarti pengertian-pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari dengan arti cita-cita. Poin B, makna ideologi bangsa Indonesia, yaitu menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara untuk mencapai tujuan melalui berbangsa dan proses pembangunan. Poin C, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Poin D, memahami Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11/2013 yang meliputi pokok-pokok perkara, pendapat ahli, pendapat Mahkamah Konstitusi. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara, terdiri dari 3 poin. Poin A, memahami negara, yang meliputi pengertian negara dan unsur-unsur negara, hakikat, tujuan, dan fungsi negara, macam-macam bentuk negara. Poin B, memahami konstitusi, meliputi pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia. Poin C, memahami warga negara Indonesia, meliputi pengertian warga negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi, dimulai dari memahami negara hukum Indonesia, meliputi pengertian dan ciri negara hukum, makna ideologi sebagai negara hukum.
Poin B. Memahami hak asasi manusia yang meliputi sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Poin C. Memahami demokrasi Indonesia yang meliputi perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila, prinsip demokrasi Indonesia, dan korelasi demokrasi Indonesia. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Terdiri dari 7 poin. Poin A. Pengertian wawasan Nusantara yang meliputi faktor untuk mewujudkan aspirasi dan perjuangan bangsa. Poin B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Meliputi landasan wawasan Nusantara, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Poin C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara yang meliputi kedudukan, fungsi wawasan, dan tujuan wawasan. Poin D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, terdiri dari wilayah sebagai ruang hidup, geopolitik dan geostrategis, perkembangan wilayah Indonesia. Poin E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, yang menjelaskan unsur wadah, isi wawasan Nusantara, tata laku wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, poin F. Implementasi wawasan Nusantara, yang menjelaskan meliputi wawasan Nusantara sebagai pencerahan filsafat Pancasila, wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional, dan hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional Indonesia. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Terdiri dari 3 poin. Poin A. Ketahanan nasional yang meliputi pengertian ketahanan nasional, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, dan yang keenam, pendekatan Astagatra dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Poin B. Pengaruh ketahanan nasional meliputi pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, dan pengaruh aspek kehidupan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, poin C. Integritas nasional dan prioritas masyarakat Indonesia, strategi integrasi nasional Indonesia. Sekian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses, semongko.